Ada gitu. Itu kan kayak apa ya? Bukan cinta pertama ya. Maksudnya bukan cinta pertama kan, tapi lu kan kayak hati gede banget gitu kan. Pas berhenti sedih gak sih? Sedih banget lah. Aku ingat banget waktu pas aku masuk Mustang 2018 itu kata Kak Iti nih PD-nya dibilang puluhan lah. ini ada sapaan-sapaan nggak pendengarnya? Nggak ada Apa ya? ya? Kompip. Ya kompip saja sih paling Oke. kalau ini. Kompip. Kalau memanggil. Enggak harus lah. Bagus, Tayangnya di bagus di YouTube lampunya ini soft Soft banget. ya. Berapa ya ini? Ini tuh cuman murah kok ini produk Index itu. cupnya doang atau dalamnya juga harus beda sih? Dua-duanya ya? Harus beda maksudnya? Kan suka ada pakai bohlam biasa tapi di cupin gitu. Bohlam. Ini enggak bohlam apa Oh, udah. pantesan. Tapi ini merek Lu ngomongin murah lah. bohlam ya? Hah? Ngomongin bohlam. Ngomongin bohlam. Oh, Ini ya. pantes. Oh, ternyata bagusnya bukan dari sini. Di situ. Pantulannya beda. Padahal kita gak kepikiran sama Nggak sekali kepikiran ya. loh, sama sekali loh. Iya ya. Karena menggiring gitu deh. Gak apa-apa, Mas. Hajar. terusin. Oke, selamat datang. Gak apa-apa tadi jadi intro ya. Iya boleh. Oh gitu. Selamat datang di The 90 Fox Talk Series episode ketiga. Dan seperti biasa kita kedatangan tamu spesial di setiap episodenya. Dan hari ini dari dulunya adalah ex Mustang 88. Gimana sih nyebutnya Mas? Double 8.0. Double 8. Gak usah ngarang. Mendingan dia yang ngomong. Gimana? Mustang Double 8.0 gitu aja. Brap. Itu kenapa pakai brap? Karena itu nama programnya tadinya Mustang Morning Squad, Adi Ibel Pila, Brap gitu. Brap tuh apa? Brap tuh jadi waktu pas kita dibikinin program karena anak-anak baru dan program baru, kata PD kita waktu itu Kak Iti, dia bilang harus ada sesuatu yang apa ya kayak jargon depannya gitu. Jadi kayak zaman-zaman kita mulai tuh 2018 tuh Brap lagi dap gitu loh. dap, itu dap ya? Yes. Kan? Oh, awalnya dari situ. Jadi kita ngobrol nih sama Adi. Gue gak taunya Adi doang. Padahal lengkapnya panjang. Adi Ramsyah. Adi Ramsyah Husin nama aku. Tapi kalau siaran namanya apa? Adi aja. Adi doang. Itu Adi kan aja. Adi doang. Gak salah dong gue cuma Adi doang. Sama taunya. dia nggak tahu iklan. Di main bola dulu yuk. Oh, gak tahu. Jadi semua orang itu pas aku growing up semua kayak gitu. Dia memulai lagi aku cuma haha doang. Tapi kan pas itu aku masih kecil. Jadi nggak ngeh. Tapi Sok muda banget. beda dikit ya teh padahal. Oh, itu lu gak tahu. Nggak tahu. Taunya gara-gara orang ngomong aku jadinya buka di YouTube. Oh iklannya ini gitu. Ayo Dik, kita main bola lagi. Ya. Ketahuan umurnya ya. Gue gak relate lagi. Yang iklan apa sih ini? Biar kompips apalagi yang umurnya kan lebih. Iya, lebih iklan apa muda, ya? Biar Lifebuoy. tahu. Iklan Apa ya? Susu. Oh, apa? susu. Emang cuma ingetnya adegan itu doang. Jadi kayaknya sih. pas aku lahir iklan itu juga lahir. Jadi Adinya tuh oh ini Adi yang iklan itu gitu. Lu kan umur 53 ya? Kebalik. 35 aku baru ulang tahun, aku Gemini loh, aku red flag loh. Yeay. Tanggal berapa sih? Aku 13 Juni. Oh, Ulang tahunnya oke, kemarin. Oke, Gemini banget ya. Terus kalau lihat di sini nih, Gemini itu jawabannya dari siapa? Aries. Katanya insya Allah cocok banyak pasangan-pasangan yang Gemini Aries gitu. Katanya ya. Ini Insya gue Allah gara-gara aja. lihat di Instagram, ya kan? Emang gimana sih? Itu berarti lu sama pasangan lo, yang Gemini siapa, yang Aries siapa? Yang Gemini aku. Sasa istri aku Aries. Katanya itu saling melengkapi. Aries kan agak keras, agak-agak apa ya? Hajar gitu kan, maju gitu. Sementara Gemini kayak ya lu gue diemin aja dulu gitu loh. Tarik ulurnya tuh Gemini ngeselin katanya. Jadi cocok. Aries nggak suka dikejar gitu. Jadi aku kayak bener, Aries tuh ngejar. iya. Gue Aries nih. Emang iya ya? Oh iya bener. Pantesan baru percaya. Nah ini soal Gemini ya, soal Gemini, soal Aries, soal zodiak dikit aja nih Kompips. Jadi beberapa bulan ini tuh aku baru ngelihat bahwa ternyata ada loh hubungan antara zodiak sama
sifat orang baru beberapa bulan terakhir. Sebelumnya Teh Indi kayak udah bodo amat gitu. Enggak, gua denial, gua nggak mau sampai orang percaya. Oh, zodiak tuh gini. Berarti Enggak. nggak nonton Planet Remaja dulu. Oh, tentu tidak. Teng. Enggak, sumpah enggak. Jadi zaman dulu juga kalau buka majalah kan ada zodiak ya belakangnya. Lewat. Enggak pernah gua lihat. Oh, Enggak oke. pernah dilihat. Terus baru terakhir-terakhir ini nih, terus di Instagram tuh ada teman nge-tag sesama Aries gitu ya. Terus dia bilang Aries tuh gini-gini masa sih? Terus dia kasih itu kan link Instagram. Bener loh sifat-sifat gue. Bener. Ya kurang Sama, lebih lah ya. mirip-mirip. Iya, Heeh. kurang lebih sama. Dan gitu. ternyata lu sama bini lu Alhamdulillah kayak sih. gitu ya? Kayak gitu. Jadi pas pacaran aja kayak dia kan gak suka dikejar. Ya gua kan Gemini tuh ngeselin. Jadi dia kalau ada yang tahu ada yang suka sama dia malah kayak malah kabur, malah kayak ulur dulu tuh layangannya si Aries ini penasaran gitu. Katanya yang suka duluan siapa? Lu dulu apa bini lu? ya bini gua lah. Serius? Karena kan gua Gemini. Mana bininya gue nggak ada bukti nih. Serius? Iya nggak tahu tapi kayaknya tuh kayak dia yang ngejar padahal aku juga dari awal udah notice gitu. Tapi kalau Gemini kan katanya baik sama semua orang, emang supel. Jadi nggak ketahuan tuh mana yang dia demen, mana yang emang orangnya baik aja gitu. Ngerti nggak maksudnya? Gitu loh. Karena Gemini kan ke semua orang tuh kayak halo Mas, halo gitu loh. Jadi Sampai kayak nggak tahu dia suka atau emang baik. bener, gitu. bener. Oh. Atau emang Gemini katanya kan dua gitu kan, punya dua sisi gitu. Jadi nggak tahu deh. Jadi yang ngejar bini lo dulu. Mungkin secara tidak langsung ya, tapi karena aku menyambut juga dan mau juga jadinya ya sama-sama lah gitu. Lucu loh, asli lucu. Bisa kayak gitu. Dan banyak loh yang pasangan Gemini Aries tuh. Banyak kayak Tara Basro tuh main film dia. Iya, langsung Gemini bandinginnya Aries. sama Tara Basro. Iya, ada teman-teman kita juga bener-bener Gemini Aries tuh banyak, ada 2-3 circle kita tuh Gemini Aries semua gitu. Jadi mungkin yang masih jomblo-jomblo Gemini atau jomblo Aries coba deh. Sabta apa? Zodiak. Virgo, Oh. Pasangannya Capricorn. Nggak Cocok. ngerti. Gue juga nggak jujur. ngerti, gue juga nggak ngerti ya. ngerti. Nggak ngerti jujur. kita harus telepon Bu Dinda kayaknya. Dia paham ya. Iya. Tapi cocok nggak so far? Cocok. Alhamdulillah. Ya lo terpaksa ngomong cocok. Terpaksa ngomong cocok. Jadi Iya. kita datengin Adi kenapa nih Ilham? Kenapa didatang ke sini? Ya, karena- Iya. Jawabannya karena di WhatsApp sih. Terakhir siaran kapan, Di? Nah itu terakhir dia siaran. Terakhir siaran yang punya Udah program. terakhir aja, awal siaran deh. Ya juga ya. Iya, udah terakhir aja cepet banget. Interview macam apa ini? Awal siaran nyemplung ke dunia radio itu 2009. Lagi kuliah. Tahun pertama kuliah, terus anak kuliah yang kayak pengen mencari jati diri, aku ikut kompetisi pencarian penyiar radio di grup MRA untuk Trax FM. Lu masih kuliah tuh semester Masih kuliah berapa? semester 2. Oke. Ikutan tuh masukin CV, terus datang training intens sampai 6 bulan training, terus ada malam finalnya gitu di FX tuh. Jadi yang malam talent night gitu di tengah-tengah ada harus voting gitu-gitu. Jadi setelah training 6 bulan, aku malam final nggak dapet siaran. Jadi cuman masuk berapa besar gitu. Jadi setelah itu udah dapat tuh bekal 6 bulan trainingnya setiap hari. Jam maghrib gitu sampai malam. Kampus aku di Karawaci, studio trainingnya di Sarinah. Wuset, jauh banget. Berarti kuliah berantakan dong. Ya bisa dirapi-rapin gini lah, bisa digini-gini lah, bisa di gitu lah ya, nggak terlalu berantakan. Udah tuh 6 bulan training nggak dapet siaran tapi kembali kuliah lagi. Tapi gara-gara itu jadi udah punya link kan, MC gitu. Jadi udah mulai terlatih, lulus kuliah. Nggak langsung siaran, sempat kerja dulu di dunia fashion, kerja dulu di nulis buku. Iya, sempat kemana-mana. Baru siaran lagi di 2015 di Mustang, terus ke Mustang malam, Kiss FM pagi, Mustang pagi sampai terakhir tahun lalu 2024. 2024. Baru terakhir. kemarin banget dong. Tahun Terakhir lalu. itu di Mustang kan berarti. Mustang yang punya program, tapi Ah. setelah itu suka kayak infal Legend FM tapi cuma kayak seminggu, 2 minggu. Lu berarti di Mustang bisa dibilang berapa tahun ya total ya? Dari Mustang yang baru itu dari 2018 yang baru. Tapi aku pertama kali siaran di Mustang itu 2015. Lama ya. 9 tahun lah. Happy di radio.
Ya Happy dong. banget lah. Happy banget lah. Kayaknya semua orang yang kerja di radio happy ya. Iya kan Teh ya? Tentu saja. Ya kan Mas ya? Happy lah, Happy banget. Dapat apa sih dari radio? Selain networking ya, pasti kan kalau networking. Bener lagi. Networking dapat, uang dapat, pengalaman dapat banget. Contoh banget deh, ini kemarin aku baru nge-MC acara yang lumayan gede gitu ya. Acara gede sama kliennya internasional bule gitu. Pas di atas panggung aku tuh kayak, jadi kan aku kayak nge-present video gitu, terus video dulu. Jadi aku diam dulu nih. Jadi inilah dia, video aku diam. Aku lihat stage-nya gede banget. Terus kayak ya Allah. Yang lu pakai setelan jas. Jas gitu, Oh, iya. Oke. Terus aku kayak ya Allah, gue harus bisa, gue nggak boleh salah. Ini adalah manifestasi Ini. aku. Iya. Ini ya Acaranya gede banget. disentul, terus kliennya gede banget, Disney sama Bank OCBC. Aku pas diem kayak ya Allah, gue nggak boleh deg-degan, nggak boleh salah. Ini adalah manifestasi gue, siaran radio 9 tahun. Kayak pengalaman gue pernah ditempa, pengalaman gue pernah salah, pernah bener, pernah dapat duit, pernah ketawa di radio. Ini harus hari ini tuh gue berdiri tuh kakinya itu gitu. Jadi itu sih dapat apa di radio tuh dapat bener-bener semuanya sih. Teknik vokal iya, mental iya, terus kayak cara lihat orang iya, gesture iya, semua. Jadi dari teknik, dari mental dapat semua sih. Tapi mental sih yang Mental yang sih. nomor satu ya. Iya. Mental jeblok, teknik bubar jalan. Iya. Mau sebagus apapun teknik bener sih Teh. bener. Jadi ditanya apa yang dapat ya? Teman udah pasti, link, Iya. duit dapat, Iya. tapi manifestasi dari mental sama teknik tuh kayaknya beda gitu anak radio. Semoga ya, insya Allah ya. Dapat istri pula. Dapat istri Oh, pula. itu dari radio dapatnya. Iya. Lah produsernya kalau nggak salah. Bener. Wow. Kok aku nggak bilang itu pertama ya? Ini boleh diedit nggak? Aku dapat istri. Ih, makasih udah ngingetin. Iya bener. Oh iya. Jadi aku Itu mah manifestasi sampai dengan amin ya kakek Allah. nenek ya. Amin ya Allah. Jadi waktu itu aku siaran pagi, terus Ini udah Mustang nih. udah Mustang. Oke. Produsernya waktu itu baru gantiin doang dari Mustang yang lama, dia cuman inval pegang doang. Terus akhirnya si PD aku ngambil produser baru dari anak TV net. Oh. Masuklah si Sasha ini. Dekat sama kami penyiar radionya 3, tapi agak lebih dekat sama aku, jadinya cinlok deh. Gitu, iya. Wih. Bener, jadi aku dapat istri juga sih. Makasih ya, Mas. Banyak dapat radio nih. Kalau orang bilang nih menang banyak nih. Ya kan? Alhamdulillah. Oh ya, terus dari alhamdulillah. situ cinlok, terus udah gitu cocok. Cinlok cocok, kita kan pertama 2018 tuh. Setelah 2 tahunan bareng, akhirnya memutuskan menikah, satu harus cabut. Karena kan gak boleh di satu PT. Oh gitu. Sempat Oke. ditawarin untuk pindah radio, karena kan beda PT tuh ya. Tapi gak ada yang cocok secara kesempatan ya. Gak ada waktunya. Gak ada waktunya, iya. Kayak daripada dua-duanya di sini tapi waktunya waktunya nggak bareng, ada. iya. Jadi ya udah, jadinya dia cabut dari radio gitu. Oh, oke. 2021 2022 apa ya gitu. Terus gue lihat nih di IG lu kan dari awal sampai akhir tuh kayak yang keluarga banget, dan Sasa tuh hampir selalu ada loh di tiap, Iya. di tiap bener kan? Bener sih. Di tiap postingan. Ini emang by design atau emang apa sih yang bikin lo kayaknya kalau gue pengen lihat deh IG-nya dia nih. Gak ada ya? Gak ada pasangannya ya di IG? Enggak. Ada dong. Ya tapi kan nggak kayak dia banget yang ada. dari atas sampai bawah terus Gua buka IG. keluarga terus gitu loh. Ini by design apa gimana sih, Di? Sosmed aku tuh kayaknya memang aku nggak mau berbeda di sosmed sama di asli. Jadi ya memang karena aku lagi di fase itu, jadi ya memang itu sih. Oh. Jadi kalau mungkin yang udah follow aku dari lama atau scroll ke bawah teh, zaman aku awal-awal ya bener-bener aku banget. Zaman-zaman dulu kan kayak fashion apa mau keren, jadi fashion semua gitu. Terus setelah itu kayaknya radio banget. Terus sekarang semenjak nikah punya anak, ya udah yang teteh lihat asli sama di situ Iya loh. semoga sama gitu. Jadi brandingannya harusnya sama. Sampai datang ke Fox 90 ini, 90 Fox ini tadi sama bininya kan, sama anaknya gitu. Selalu gitu ya. Kurang lebih sih selalu bareng-bareng ya, karena aku cuman bertiga, maksudnya nggak ada, belum ada mbak, belum ada apa gitu. Jadi memang kalau misalnya
mau ngisi podcast nih di mana? Oh, di gedung ini. Oh, gedungnya maksudnya masih aman gitu ya. Bisa bawa anak, bawa apa ya udah aku bawa. Kalau nggak ntar nunggu di mana gitu. Selagi dia sehat dan masih bisa bareng-bareng karena memang istriku kan juga berkonten. Jadi ya udah sekalian dimanfaatkan berkah menikah punya konten bareng gitu. Ini Dan menurut gue nggak banyak loh laki ya yang kayak begini gitu loh, beneran loh. Maksudnya jarang banget gitu. Karena kayaknya interestnya juga sama deh Teh. Jadi, kalian berdua ya? Interestnya sama, jalan-jalannya tempatnya sama, musiknya sama, terus kayak bercanda-bercandanya sama. Jadi kalau ngonten ya udah mirip-mirip walaupun ada beda-bedanya dikit, tapi ya udahlah ya sama gitu. Tapi setelah nikah konten-kontennya lebih simpel ya dia. Nggak kayak dulu yang lebih banyak trik-trik video gitu. Iya ya, mungkin secara nggak sadar juga menyesuaikan. Kayak kalau dulu kan sendirian kayaknya harus effort banget nih, apa ya yang kayak menarik orang banget, bikin video tuh transisinya magic, transisinya pindah tempat apa segala macam gitu. Sekarang lebih menyesuaikan karena semoga yang disukain orang tuh lebih kayak kehidupan kami gitu. Jadi kayak lebih banyak storytelling, kayak lebih banyak tentang keseharian gitu-gitu, kayak tentang tips and trick lah, review-review gitu. Kalau dulu kan aku anaknya kayaknya fashion banget, apa ganti baju ini keren-kerenan gitu. Yang tadi lu bilang ada magic-magicnya gitu, editingnya gitu. Tapi yang sekarang tuh pakai konsep nggak sih, kayak misalnya, gue yang paling suka yang ini nih. Yang mana tuh? Bentar ya, gue lihat nih. Yang video atau foto atau apa? Enggak, yang paling kiri atas ini nih. Oh. Ini dari beneran kalian baru nikah apa gimana sih? Iya, dari Terus baru nikah, hamil. Udah gitu hamil, Punya dia nari-nari anaknya punya baru anak, lahir. bener. Terus sampai dia udah Lucu gedean loh. dikit. Ini mau diterusin sampai kuliah Teh ntar. Emang dari awal udah punya konsep kita bikin ini yuk. Nanti terusin atau kebeneran? Ini gabungan dua-duanya sih. Jadi Sasa kan istri aku kan dulu produser. Jadi sampai sekarang tuh otaknya tuh masih ada ide gitu. Sementara aku kan lumayan. Awalnya pasti bikin ini dulu dong. Awalnya cuma bikin satu, Ini doang. bikin satu gerakan itu karena lagi rame. Terus waktu itu kita nginep setelah nikah di hotel juga. Kok pakai baju yang sama ya? Kita bikin lagi yuk. Dua-duanya sama bajunya. Lucu. Kayak bawa yang sama gitu. Kita bikin lagi, untuk kita sambungin gitu. Soalnya kan lagi hamil gitu. Oh iya, lucu, berubah, upload lagi. Terus terusannya jadi sengaja. Ntar kalau udah lahir kita bikin lagi yuk. Jadi yang ketiga dan keempatnya sengaja Teh. Jadi kayak kita mau staycation nih. Yaudah bawa baju yang itu gitu. Lucu loh, asli loh. Jadi setiap perjalanan udah di konsep. Kurang lebih sih gitu ya. Nanti SD, SMP gitu ya, SMA, Kita kuliah. bikin sampai gede kali ya. Berarti dokumentasi anak lo udah di mapping ya? Udah. Sekarang. Tapi itu kayaknya sadar nggak sadar deh Mas. Jadi udah ada nih konten-konten banyak. Semoga nanti tuh bisa dipakai, bisa diedit gitu. Tapi aku sama Sasa itu lumayan nge-treat kami berdua tuh kayak kantor. Jadi kita minggu ini kita bikin apa ya? Ini lagi rame tahu gitu. Bikin gitu. Oh iya gini nih. Kita kan bahkan nih ini spill sedikit ya. Misalnya aku mau ulang tahun gitu ya, mau ulang tahun. Aku bikin slide deck gitu, deck di Canva PowerPoint, bikin Adi trip mau ke sini tanggal segini, mau gini, kami butuh misalnya tiket apa segala macam, terus kita sebar ke agency, kayak sebar ke teman-teman yang punya brand, siapa yang mau endorse, siapa yang mau support gitu. Jadi kita treat ourselves kayak brand gitu. Wow, keren banget. Kayak kantor. Jadi iya nih, kita kan nih misalnya next Sasa mau maraton gitu. Kita udah bikin nih, kita mau bikin tanggal segini, butuhnya ini. Ntar kalau misalnya brand masukin duit segini atau barter, ntar kita kasih reelsnya segini, kita kasih ini segini. Wow. Jadi kita bikin gitu, ntar kita sebar, syukur dapat, kan bisa pergi sekalian kerja. Lucu. Dan ada yang hasil dari deck itu nggak? Yang mana? Alhamdulillah ada yang waktu itu aku pernah mau ke Bali tapi agak bawah, terus Citylink dapet gitu. Jadi ada brandnya. Jadi terus setiap kali Baskara mau ulang tahun, kita bikin giveaway produk-produk. Nah, produk-produknya itu dari produk-produk klien gitu. Lucu. Jadi klien ngirimin barang. Terus sebagai orang marketing harusnya bisa tuh. Gue nggak suka ngedit lagi. Gitu. Tapi ini juga kayaknya seperjalannya waktu ya, kayak
apalagi semenjak nggak di radio tahun lalu kan jadi harus lebih sedikit bereffort tapi juga bisa agak lebih luas gitu. Kalau dulu kan aku di radio anak muda, wah harus agak tahan-tahan dikit nih kali ya, konten anaknya jangan terlalu banyak gitu, kan takutnya nggak matching. Iya. Semenjak udah nggak di radio, terus sendiri jadi lebih, wah kita harus mengkaryakan diri sendiri, kemampuannya di konten, kemampuannya di storytelling, ya udah deh gitu. Asli ini juga lucu loh. Ini yang punya ide-ide kayak gini siapa sih? Lu apa Sasa? Ini Sasa nih. Tapi memang ada yang direncanakan. Kalau ini sih bener-bener kayak tiba-tiba aja teh lagi di mall ini, lagi di mall, yuk bikin video, kamu pegang yang sana, aku pegang. Ini tuh adaptasi dari konten. Jadi konten tuh ada yang kayak gini tapi cuman dada-dada doang, cuman liatin baju doang. Terus kita kayaknya kita harus twist deh biar kita banget gimana, ya udah dimasukin ada ceritanya gitu. Lucu. Asli lucu. Gua kagum. Terima kasih loh teh. Yeay. Cuman pakai handphone aja. Handphone doang ya. Iya pakai handphone doang dan kita membatasi ngeditnya harus sendiri, kebanyakan sendiri. Terus kalau bisa juga aplikasinya yang tidak berbayar biar Ya dong. biar doable dan kita juga komit gitu, nggak Iya, yang iya, kayak iya. manja gitu nantinya. Lucu. Gitu. Tapi ini kayaknya juga belajar di radio deh ya. Kayaknya ini juga zaman-zaman aku di radio Mustang pas awal-awal sama PD aku KIT kan gitu ya. Misalnya ada tema nih. Sesuatu kan kita kan disuruh goreng gitu kan, disuruh kayak mikir misalnya ada tema mau ulang tahun Jakarta terus dibagi gitu kan, ulang tahun Jakarta tuh ini bisa kesini bisa kesini bisa ini, entar telepon narasumbernya ini, entar ininya gini gitu kan. Kayaknya itu juga aku belajar itu dari radio gitu kayak. Berarti lo ini ya, apa? Zaman dulu radio belum terlalu digital, sampai sekarang harus Harus banget digital. Harus banget digital, semua orang harus tahu lo mau persiapan siaran, selesai siaran orang harus tahu. Lo transisinya ngalamin tuh ya dia. Ngalamin banget lagi. Iya ngalamin dan alhamdulillah aku ngalamin tuh di radio anak muda gitu. Jadi kan itu benar-benar terpapar ya. Jadi pas sebelum itu pas aku di Trax zaman dulu ya masih dapet yang latihan mixing pakai kaset gitu masih dapet. Masih iya. Jadi setiap kali mau training bawa kaset kosong, beli tuh di Sarinah ada di bawah, Iya, beli benar. masukin dulu terus ditekan 2 gitu, Iya. terus pakai CD sih, aku CD udah CD dimasukin mixing terus direkam gitu tuh ngalamin. Jadi Itu dulu kalau udah ada handphone ya seru tuh Allah. ya kalau di videoin tuh ya. Padahal ya Kalau Zaman dikontenin itu dulu. videonya Konsep itu kalau di masih videoin, jelek. Iya, masih jelek lagi dulu. Dulu handphonenya apa ya? Kayaknya belum canggih. BlackBerry kali, apa Nokia? Iya Nokia BlackBerry iya. Yang suaranya masih poliponik. bisa bikin ringtone. Iya. Jadi ngalamin sih itu bener-bener. berarti radio sekarang tuh lebih penting kontennya apa siarannya jadi kalau radio sekarang? Orang kalau tahu gue sekarang orang lebih tahu radio dari sosial media bukan dari radionya. kayaknya itu hand in hand deh. Kayak mungkin zaman dulu belum ada sosial media. Oke, siaran. Terus nanti bikinnya apa? Tapi kan nggak ada digital tuh. Iya. Ya udah bikinnya mungkin telepon narasumber, ya kan? Bikinnya apa? Bikinnya skrip, bikinnya ntar buat ide berikutnya. Kalau ini jadi ada tambahan output aja, tapi harus sama-sama bermutu sih, harus sama-sama dipikirin menurut aku. Nggak bisa digitalnya keberatan, nggak bisa siarannya juga terlalu mau siaran banget, nggak digital juga nggak bisa menurut aku. Jadi harus sebelah gitu karena menurut aku digitalnya dirangkulnya sebagai output kita juga gitu, jangan dijadiin kayak ya ada podcast ya ada sosmed ya kita kalah nih, kayaknya harus dirangkul juga gitu karena kan bisa menguntungkan banget siarannya oke, didengar di mobil oke, perasaan deh gue sama nih orang buka Instagramnya, oh orangnya kayak gini, follow orangnya, menguntungkan ya kan. Iya kalau cakep, biasanya kalau nggak sesuai sama suara audionya kan, enggak kecewa. Iya kecewa. Hah, orangnya jelek, gak di radio malah saling negatif ya. Tapi mungkin itu juga kali ya. Mungkin jadinya kalau mencari penyiar-penyiar baru juga harus. Sekarang karena ada visualisasi Iya, kan, jadi harus paling nggak keren lah. Bener. gitu. Karena menurut aku bisa menguntungkannya bukan cuman untuk pendengar ya, tapi untuk cari duitnya juga bisa menguntungkan loh. Kayak oh dia denger nih radio pasang iklan, call to actionnya pasti ke digital. Cek Instagram kita, dicek Instagramnya. Oh iya lagi produknya bagus, check out menguntungkan. Oh iya lagi Gitu. ada air minum bisa dijual. Iya. Check out bisa nih, masih bisa ntar ditambahin gitu ya. Iya. Masih bisa jadi kayak terus mungkin yang nggak dengar radio dia follow si penyiarnya ini, penyiarnya aktif di sosmed,
lihat, oh dia siaran radio, gue pengen tahu lagi ya nih orang kalau ngomong gimana ya, ganti radionya gitu. Jadi menurut aku bisa dua-duanya, bisa iya. dapat dua-duanya. Apalagi kalau misalnya dia siarannya juga enak. Bener. Kalau enggak lucu banget kayak Iya. Molan tuh kan lucu Lucu banget banget. ya ampun. Terus dia di IG-nya juga lucu Bener, gitu. Jadi bener. saling jual gitu ya. Saling jual sih, enak sih harusnya ya. Bahkan bukannya lebih mudah ya, tapi jadinya mungkin ada PR laginya karena harus mikirin digital. Tapi kayaknya kalau bergabung bersama tuh, wah, oke banget. Karena di FYP aku sempat ada radio Amerika gitu. Kan aku kan nggak denger dong, cuman dia di sosmed tuh rame bikin-bikin konten, viral segala macem. Jadi penasaran kayak siarannya gimana ya gitu. Padahal dia jauh gitu. Jadi lebih luas. Kalau dulu siaran cuman Jakarta berapa kota gitu. Ini pendengar jadi Terus lu lebih jadi banyak. nyari streamingan live-nya di mana Iya gitu bisa ya. cobain dengerin gitu. Jadi sebenarnya harusnya nyambung dan bisa bikin malah memperpanjang umur radio sih. Awal-awal lu dulu di radio gitu. Kebayang nggak sih kalau dunia radio tuh sekarang bisa jadi kayak gini banget gitu kan? Kebayangnya dulu paling cuman Iya. siaran dengerin di mobil, dengerin sebelum tidur gitu Iya. kan. Udah kebayang nggak bahwa radio tuh sampai udah kayak gini banget gitu? Enggak ya kayaknya. Enggak kebayang sama sekali loh. Nggak kebayang. Walaupun dulu di pertama kali Trax itu radio anak muda, tapi ya kebayangnya cuman kayak oh ya udah, berarti ini ntar radio akan ke pensi, gitu-gitu loh, akan ke anak muda. Ntar kalau anak mudanya udah makin tua, ya udah berarti ntar pendengarnya baru. Tapi ya panggung gitu digital Iya, kan benar. dulu nggak kebayang Benar, apa-apa ya. Mungkin dulu baru ada mungkin YouTube sama Twitter kali ya, sama ya SMS. Kalau kita siaran orang balasnya SMS, bahkan WhatsApp aja juga baru, sama sekali nggak kebayang gitu, banget lah. Sekarang bisa jawab-jawab di itu juga di website gitu kan. Di mana? Di live chatnya juga kan. Jadi digitalnya bener-bener bisa connect banget, bisa live social media, bisa apa gitu, nggak sama sekali nggak kebayang. Tapi itu kayaknya keunggulan radio deh ya. Apapun yang terjadi di culture luarnya dia tuh bisa masuk karena radio itu tuh kan part of the culture gitu. Mungkin let's say kalau TV apa segala macam dia butuh dulu direkam dulu, dia butuh orang harus punya device-nya lah apa segala macam. Kalau radio kan bener-bener gara-gara dia tuh real time gitu. Jadi apapun yang ada di culture bisa dibahas, bisa dibawa, bisa Dulu itu nyambung. konsep podcast tuh kan kayak gitu kan. Waktu awal-awal tuh kan untuk didengerin audio doang. Audio gitu. doang, Tapi iya. lama-lama orang bikin kayak gini nih, mikrofon kayak gini, pakai kayak bener. gini, pakai Visualnya, video ya. gitu. Bener. Gitu loh. Kita kan jadi harus dandan. Iya nih gue besok-besok dandan lupa tadi. Gitu. Tapi jadi lebih deket sih sama pendengarnya. Penyiarnya merasa lebih deket, pendengarnya juga merasa lebih deket harusnya. Dan mereka ya. nggak ketipu Iya, benar. audio suara Audio. doang. udah nggak perlu theater of mind. Nggak perlu. Iya. Udah bukan teater lagi nih, udah lihat gitu. Lucu. Pernah dikirimin apa Pak sama pendengar di? Makanan udah alhamdulillah ya. Makanan dari yang kita ya ampun sampai minta on air juga pernah. Kayak lapar banget nih kirimin dong guys, beneran Itu dikirimin. pagi? Ada aja yang ngirimin tuh ya. Ada. Waktu itu pernah banget tuh siaran bertiga sama Ibel, Mike, berempat sama Pila. Kita beneran kayak coba yuk kita minta sarapan nih on air, ada yang ngirimin beneran. Nah itu lu ngomong di on air. Itu indikator ada pendengarnya loh. Alhamdulillah ya. Beda Sebenarnya, berapa menit tuh dari on air sampai makanan datang? siaran 6.10 itu kayaknya ngomong jam 8-an gitu. Jam 10-an ada teh, alhamdulillah ya. Seenggaknya ada satu lah berarti penyiarnya ya. Itu biasanya tanggal 20 ke atas ya. Nah. Itu makanan sih alhamdulillah. Ya dikirimin apa ya? Datang sih juga senang banget. Habis siaran ada Kak tuh di luar ada penyiar pendengar nungguin tuh senang banget. Dikirimin apa lagi ya? Kalau barang-barang sih kayaknya ya makanan sih kebanyakan ya. Tapi kalau pendengar tuh ya, kalau misalnya belum pernah datang ke studio radio tuh takut banget mereka kan. Deg-degan ya. Deg-degan banget gitu, takut gimana, bener kan? Iya bener. Jadi mungkin mereka kayak ngerasa udah deket sama kita, tapi kayak pertama kali ketemu nih gitu kali ya, kayak blind date gitu kali Belum ya. lagi pas masuk lobby kayak
gimana gitu kan. Terus kayaknya kita mungkin kalau punya radio kan ngomong mulu gitu. Mungkin mereka juga ya ampun ini mereka bakal sama nggak ya sama yang di radio, bakal gimana nih, harus ngobrol apa harus gimana gitu. Ya bener Kan? Sama kan kita juga pernah di posisi pendengar ya. Iya. Iya, kalau chat dibacain aja kita seneng banget. Iya benar. gitu. Gak usah, itu zaman dulu tuh kalau request lagu terus diputerin, senang. Iya bener kayaknya seluruh dunia denger ya. Gitu. Tapi dulu dengar siapa Mas? Sebelum jadi penyiar, sebagai Favoritnya pendengar ya, Oke. yang menginspirasi lah pengen jadi penyiar juga. Aku tuh kan dengerin radio dari ya SD tuh masih naik antar jemput, jadi nggak denger radio. Denger radio tapi radio dangdut Pak supirnya kayaknya ya. Denger radio tuh SMP, inget banget SMP soal dulu dianterin naik mobil kan, karena nggak terlalu jauh. Dengerinnya Bekti lagi. Itu lu yang Indra Bekti. nyetel Enggak, radio. orang tua pasti. Oh. Indra Bekti. Terus aku Indra Bekti Indi aku denger. Terus Prambors juga dengernya tuh udah zaman-zamannya Farhan. siapa ya? SMP SMA enggak, setelah itu udah kayaknya udah mulai Danang Darto deh. Oke. Udah mulai Danang Darto. Teh aku enggak setua itu teh. Iya kali. Tapi yang Kang membuat Farhan, lu dibilang tua. Punten, maksudnya kan senior ya. Tapi yang buat aku kayak kayaknya bisa nih, itu Indra Bekti sih aku kayaknya. Denger dia, terus dia juga di Ceriwis, jadi aku lihat perawakannya gimana. Terus dia tuh kayaknya apa ya, timbangan antara broadcasting banget, penyiar banget, sama manusianya tuh seimbang gitu. Kan ada kan yang terlalu kayak High class banget gitu siaran ya. langsung nanti 90 bak gitu kan, yang penyiar banget. Tapi kan ada yang karakter banget yang halo guys gitu-gitu ada. Nah, menurut aku tuh Bekti tuh seimbang gitu. Jadi dia kalau dari segi suara, dari segi apa tuh masih radio voice banget, tapi dia approachable banget. Relate sama orang tuh dekat gitu kayak. Iya, Jadi aku iya, kayak iya. gue mau kayak dia, kayak bisa gitu tuh. Jadi gue tetap ada pakem-pakem siarannya, tapi orang tuh nggak takut gitu. Iya, iya, iya. Karena ada kan yang penyiar radio tuh yang artis banget gitu ya Iya, kan, yang kayaknya untouchable, dia ada di atas, bener. nggak mungkin lah diajak ngobrol. Iya. Ada kan, Kayaknya ganteng banget, apa kayaknya gimana banget gitu. dan dia juga biasanya ada yang ya kayak agak jaga jarak Betul. juga gitu. Bahkan zaman ada. dulu suka ada yang pakai nama palsu kan ya. Siaran. Iya. Iya, nama siaran biar kayak ada image-nya gitu. Jadi pas aku lihat Bekti, terus aku pernah ketemu Bekti, wah ini orangnya baik banget lagi sama nih. Jadi aku cukup, kalau ditanya siapa ya waktu itu pertama kali denger dan pengen Indra Bekti sih. Jadi kayak salah satu panutan aku gitu. Iya. Kayak siaran banget tapi Terus itu relate mempengaruhi lu nggak pas lagi siaran? Indra Bekti. awal-awal gitu. ya. Awal-awal iya, karena kan awal-awal kan belum pede, belum tahu diri sendiri gitu. Dan memang waktu pas siaran tuh aku pas training aku juga dibilang waktu itu sempat ada yang ngasih tips gitu. Kalau lu belum bisa menemukan diri lu sendiri, coba deh cari aja dulu panutan siapa gitu. Jadi lu kayak seakan-akan lu dia. Pas awal siaran aku juga kayak wah aku belum punya jati diri, belum tahu gimana cara ngomong sama orang, udah deh ceritanya gue Indra Bekti gitu. Awal-awal sih kayak gitu. Jadi awal-awal mungkin gak terlalu diri sendiri kali ya, masih kayak halo guys, kayak gitu banget gitu. Awal-awal banget awal-awal aku kayak Iya. coba gue jadi Indra Bekti, tapi lama-lama itu kayaknya cuman memupuk pede aja. Lama-lama jadi ya bisa mengeluarkan aslinya gitu. Kalau setelah nggak siaran nama Adi kalau orang ketemu tuh masih Adi Mustang atau udah Adinya Sadis? Sadis Sadis. tuh Sadis apaan sadis? Sasa Adi. Sasa Hashtag Adi. itu sadis. Iya. Jadi waktu pas Gua liat aku- di IG. Sadis. Jadi pas aku nikah bikin hashtag Sadis Sasa Adi Sah. Ya kan, terus anaknya namanya Baskara, jadi Sasa Adi Baskara, jadi kita punya keluarga sadis gitu namanya. Sadis bro. Setelah nggak siaran masih ada yang Adi Mustang masih. Kayaknya, nempel banget berarti ya? alhamdulillah ya. Kayaknya karena 9 tahun siaran di radio dan di Mustangnya 4-5 tahunan, terus siarannya kan pagi terus, jadi kayaknya orang tuh dengarnya tuh Adi Mustang gitu tuh masih ada. Tapi jadinya sekarang udah ada yang nambah sih, ada yang Adi Sasa, terus bahkan sekarang karena panggilan dari anak aku ke aku kan Yayai. Terus aku Yaya jadi itu apa ya? Ayah dari. iya kayak ayah aja gitu, Ayah, Yayai gitu. Terus jadinya aku sekarang kalau konten kita juga cemplungin itu ke konten. Jadi manggil di konten tuh kalau kita bikin video Yayai. Jadi sekarang juga suka ada yang ini Yayainya Babas ya gitu-gitu. Lucu. Jadi ada panggilan barunya gitu. Tapi balik lagi Adi Mustangnya sih
kalau yang kayak klien gitu, yang kayak anak-anak IO itu masih kayak Adi Masteng karena kan baru setahun juga ya nggak siaran, jadi kayaknya masih lumayan, masih sering dikira masih siaran juga ada gitu. Itu kan kayak apa ya? Bukan cinta pertama ya. Masteng bukan cinta pertama kan, tapi lu kan kayak hati gede banget gitu kan. Pas berhenti sedih gak sih? Sedih banget lah. Aku ingat banget waktu pas aku masuk Masteng 2018 itu kata Kak Iti nih PD-nya dibilang Adi tuh Masteng tuh Adi gitu. Waktu itu kan umur aku berapa ya? Ya 20-an lah ya, 20-an akhir, 25 akhir. Itu kan katanya tuh target marketnya banget tuh. Jadi kayak iya di lu tuh jadi penyiar Masteng gara-gara lu tuh Masteng. Jadi udah lu gak usah pura-pura, yang lu omongin, yang lu tuangin tuh keseharian lu aja gitu. Jadi aku pas siaran pagi di Masteng tuh bener-bener kayak dateng tuh ngomongin gua, tapi itu tuh katanya Masteng banget. Jadi alhamdulillah banget, matching banget gitu. Jadi bener sih Teh, walaupun gak cinta pertama tapi itu nempel banget. Kayak lifestyle aku sama radionya, event yang aku datengin sama radionya, cara aku ngomong itu juga sama DNA radionya gitu. Jadi bener-bener nempel banget. Pas terakhir tahun lalu kayak cukup denial juga, kayak ya gue udah nggak ini ya, gue udah nggak matching ya, gue udah nggak relate ya, mungkin gue udah ketuaan ya, gue udah ini. Tapi ya memang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Jadi kayak ya udah, ternyata memang mungkin udah nggak matching, ya udah ntar juga ada kok rezeki lain yang matching di luar gitu-gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah mengonten sendiri jadi rezekinya jadi lebih luas lagi sih, lebih beragam lagi gitu. Karena kan mungkin kemarin tuh pas sama Masteng agak jaga-jaga dikit ya, kayak gue mau ngonten kayak bawa brand orang gitu kan. Aku bawa brand orang tapi aku punya brand sendiri juga gitu. Takutnya kalau gue upload anak mulu ntar gue dilihat sama bos, Adi kan udah punya anak, masa siarannya anak muda gitu-gitu. Tapi kalau aku di siaran juga masih kayak gaul-gaul banget, ntar yang denger kayak ini mah pura-pura nih denger nih, dia kan di sosmed udah punya anak gitu. Sorry, semenjak lepas jadinya lebih total, alhamdulillah rezekinya sih ada-ada aja banget. Jadi berapa lama lu kayak yang apa sedihnya tuh berapa lama gitu? Berapa lama ya? Kayaknya 2 bulanan, 3 bulanan tuh ada deh. Iya. Kayak dengar Masteng tuh masih kayak sekarang udah enggak ya gitu tuh, masih banget. Masih banget kayak iya ya, berapa bulan lalu gue masih be me gitu ya. Iya, masih kayak kayaknya gue bisa deh. Dan terus masih ada egonya yang kayak dengar penyiarnya nih ya, walaupun aku kenal semua, kalau gue siaran gue gak bakal kayak gitu sih. Iya benar-benar. Gue bakal ke arah sini. Dia gak tahu tuh. Siapa tuh penyiar ya? Sebut dong. Sebut aja Pila. Karena kayak gimana sih nih si Pila nih. Dan awal-awalnya aku masih suka chat gitu kayak, Pil tadi lu gini-gininya gak enak tau. Aku masih kayak gitu. Mungkin karena Pila juga dulu pas kompetisi Gonek Radio kan aku mentornya. Jadi aku masih kayak, Pil ini tuh gini-gini tahu. Oh iya Kak, masih tuh awal-awal masih ada kayak mau ngontrolnya tuh masih. Kayaknya mungkin karena nempel banget kali ya. Masih kayak, siarannya gini banget sih. Kalau sekarang sih udah kayak, oh iya kali ya, anak muda gitu kali ya, gitu. Oh mungkin dia gini, anak muda kali ya. Udah lebih dewasa ngakuin ya, udah lebih dewasa. Iya udah ya. kayak, bahkan gini, jangan-jangan dulu gue pas baru mulai gini juga kali ya, gitu loh. Jangan-jangan dulu gue juga gini kali, denger sama yang udah senior gini kali ya, gitu. Jadi kayak, tapi sekarang udah ya udah kayak ya udah memang beda, memang udah berkembang, udah evolve juga gitu, nggak apa-apa sih. Lucu. baru banget tadi chat sama si Pila gara-gara muncul lagi kan di IG kan suka tuh ya setahun lalu gitu-gitu kan. Muncul lagi tuh foto-foto tahun lalu kayak, iya Pil kangen ya Pil ya, kita ketemu gitu. Kayak baru gitu-gitu aja. Kayaknya kangennya juga kangen siaran sama kangen sama orang-orang di masa itu sih. Di masa itu ya. Kalau orangnya udah beda ya beda lagi gitu kan. Kayak sempat ada pertanyaan, di lu nggak mau main ke studio gitu? Mau, kalau orang-orangnya balik yang kayak, ngerti nggak sih? Siapa? Siapa berarti yang masih kayak, ada berapa persen? Iya, kayaknya dikit banget kali ya. Oh ya? Kayaknya dikit banget deh. Kayaknya bisa aku hitung jari tuh bisa kayak cuma Pila, Jacqueline sama siapa lagi yang masih di Masteng gitu ya. Sisanya anak-anak baru. Sisanya anak baru gitu, bukannya nggak mau ketemu tapi kalau beda gitu. Iya. Kalau untuk radionya sih mau banget. Maksudnya kayak nggak ada hubungan gimana, tapi kayak ayo dong lu kangen gak sih, kangen lagi. Tapi kalau kesana boleh nggak kumpulin juga yang lain. Ya iya benar. Kayak reuni gitu ya. Kayak reuni gitu, iya. Betul. Terus lu mau bakal kayak ke radio lagi apa gimana sih? Ini sering pertanyaan yang datang ke aku ya. Boleh aku jawab dengan bahasa Indonesia. Pengen sih pasti
Teh siaran kan ngangenin banget ya. Banget. Iya kan ya. banget. Siaran tuh kita Terbukti dia dicolek dikit datang ya. iya. Ada mikrofon nganggur aja. Yang penting aduh cakep kayak gini, ayo kita ngomong. Ayo. Jadi kayak kan ngangenin banget. Jadi kalau misalnya pun ada mungkin kayak opportunity, mungkin aku nggak akan menutup gitu. Kalau misalnya ada kayak mau siaran lagi nggak, mau ini lagi nggak, mungkin aku akan mencoba dan membuka diri gitu ya. Tapi juga nggak apply gitu, ngerti nggak Teh? Nggak yang kayak mas ada nggak sih siaran lo Iya, gitu? iya, iya. Nggak yang gitu banget. Jadi kayak biarkan saja. Mungkin ini juga waktu dari Allah untuk biar aku berselancar dulu sendiri, biar tahu juga jati diri yang baru tuh gimana, kemana-mana. Ntar mungkin kalau beberapa tahun lagi ada panggilan, ada program yang cocok, ada radio yang cocok sih, ya mau aja lah. Iyalah. Mau banget. Menyenangkan kok siaran radio tuh. Banget ya. Selain waktunya apa yang dikangenin? Selain Enggak sih. waktu ya. Tapi juga bukan gara-gara duit ya. Karena inget banget zaman-zaman dulu awal training, awal-awal kan apalagi umur 20-an kan gak nyari duit banget. Iya, Buat iya. siaran tuh bener-bener kayak pengen seru-seruan, pengen gaul-gaul, pengen menuangkan ide gitu. Jadi bener-bener gak karena duit Tapi sih. sebenarnya nggak kalau dilihat dari duit ya, bener nggak? Bener. Penyiar radio tuh nggak gede Nggak gitu. gede sih, Kalau iya. dibandingin sama dia ngemsi yang tadi tuh, jauh. Terakhir Iya. berapa di siaran? Ya. Gedean lo apa Tendi? Iya. Ya beli. Nggak tahu juga, Nggak tahu nggak tahu sih. juga. Iya sih, bener sih. Tapi Tapi kan tapi passionnya, Iya, betul. senengnya itu Betul. nggak bisa kebayar. betul. Tapi yang MC mahal itu juga kayaknya dia nge-hire Oh gara-gara mahal dia ngaku, mahal. Dapat satu clue. at least lebih gede lah gitu Iya, ya. iya. Tapi kan orang-orang klien itu juga meng-hire aku juga gara-gara radionya Yes. gitu. Kayak pasti aku kebayang deh kayak IO atau klien, dia apa? Iya dulu dia penyiar radio berapa tahun? dilihat di Instagramnya, Iya, gitu kan. Kayak, berapa tahun? 9 tahun. Oh iya, pasti dia percaya deh bisa gitu. Jadi kayak ya itu seimbang lah gitu. Jadi emang ya uang radio sih alhamdulillah ada ya Teh, ada gitu ada. Tapi memang lebih banyak lagi yang didapatkan dari radio selain Iya. uang gitu. Gitu. Kenapa lu? Apa? Apalagi Mas Uta? Jadi mikirin duit ya. Jadi ngomongin Ngomongin duit. duit. Jadi mikirin duit ya. Terakhir deh mungkin Mas. Ini kan Jangan Jangan terakhir. Oke. Ini kan lagi di The 90 Fox gitu kan. Penyiarnya tuh mahasiswa semua gitu. Nah, apa nih message atau apalah jangan. Wah, kalau atau udah message apalah. terakhir nih. Ini buat kompipsnya beneran. Iya. Oke. Apa ya? Kalau misalnya senang bersiaran, senang siaran, senang radio, lakuin terus ekspor terus dan jangan udah nih gue udah siaran, udah siaran beres gitu. Jadi itu tuh bukan stage akhir gitu siaran, karena aku tuh membuktikan siaran tuh bener-bener manifestasi dari itu tadi ya Teh ya, mental, fisik juga, manifestasi yang bisa membawa tuh kemana-mana gitu. Bisa kalau kita tekunin, kalau kita berattitude baik tuh bisa kemana-mana banget gitu. Jadi nanti semuanya akan ngikut tuh, uang akan ngikut, kesempatan akan ngikut. Jadi kayak kompips yang sedang suka beradio, tekuni, karena ini bener-bener berkah banget bisa ada di radio. Bener. Iya, bener-bener berkah banget bisa ada di radio dan bisa membawa kita tuh kemana-mana banget gitu. Tapi memang udah santai, tekunin, berattitude yang baik itu paling penting, sama udah sih jadi diri sendiri aja gitu. Dan itu Ya susah sih udahan sebenarnya. dong. Udah ada tawaran main film di. Lagi ah. Udah ada tawaran main film. Kenapa Biasanya kamu main film? Oh biasanya. biasanya gitu dari Iya radio, ya, dari iya, bener, radio, bener. TV, film biasanya Film tuh. bener, kayak si itu Arlingga Panega itu kan dia mau main film tuh. Oh, gitu. Main film. Enggak, ditunggu besok di sini. Main film apa dia? Jadi apa? Apa ya? Jadi VO di filmnya. Jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio. Keren banget. Berarti nggak acting dong. Enggak acting, emang jadi dia beneran. Alhamdulillah kan ke TV udah dikit-dikit tuh ada ke TV. Kalau ke film aku juga kayaknya agak-agak tahu diri ya. Aku juga nggak kayak terlalu kesana deh kayaknya ya. Kayaknya yang nawarin juga, kalau dia yang nawarin kayak lu nggak salah orang. Salah chat kali gitu ya, kali mau ke Adi yang lain kali gitu. Tapi kayaknya ke arah-arah situ
Enggak sih, aku di sosmed aja, nge-MC aja. Sosmed, gitu. nge-MC, terus ngisi-ngisi kalau misalnya ada siaran kayak begini Iya gitu. betul. Terus konten. Apa namanya, penyiar infal. Penyiar Penyiar infal. infal. Iya nggak apa-apa, penyiar infal. tapi penyiar infalnya beda, bukan di Mustang ya. Penyiar infalnya di Gen. Di Gen. Jadi kemarin semenjak terakhir di Mustang itu tuh 2024 Mei kalau nggak salah. Juni Julinya aku infal di Gen siaran pagi. Waktu itu kayaknya ada yang libur atau ada yang sakit, jadi aku sempat 2 minggu Gen gitu. Gennya pagi pernah, bahkan siaran sendiri siang di Gen FM pernah waktu itu. Tuh lu kayak ngerasa kayak switching gitu gak sih? Iyalah banget. Iya ya? Heeh. Yang Mustang umur berapa, yang ini umur berapa? Mungkin kalau dari segi umur mungkin agak beririsan lah ya. Maksudnya kan di Gen juga ada anak mudanya gitu, tapi stylenya teh beda. Kan waktu pas di Mustang agak-agak bukan jaksel gitu. Jaksel culture gitu, banget ya. culture gitu. Jadi kayak milih topiknya, milih berita yang dibawainnya emang jaksel gitu. Waktu pas di Gen FM ya lebih Gen FM. Apa sih lebih Gen FM itu gimana? Mungkin sebenarnya beritanya bisa sama, tapi angle-nya kan harus berbeda gitu. Misalnya beritanya apa ya, bisa sama berita apa sih? Apa sih? Raja Ampat. Iran Israel. Udah berat banget ya. Nggak mungkin yang namanya itu. Dimos. Misalnya ulang tahun Jakarta, kalau di Mustang aku angle-nya mungkin kayak tempat-tempat jakselnya atau enggak kayak hidden gemnya yang belum ke spill-nya tuh di mana gitu. Kalau dari Gen FM ya perayaan di kampung, kayak perayaan di RT-nya gitu-gitu loh. Gitu. Kayak kayak pada pakai baju apa nih, kebaya nggak nih ke kantor gitu-gitu. Jadi angle-nya lebih warga gitu. Kalau di apa namanya, kalau di Mustang kan lebih kayak what you love about Jakarta gitu-gitu. Iya. Nah, kalau pas lagi siaran pernah nggak sih kayak yang apa ya? Aduh, gue tadi salah ngomong nih, gitu kan? Iya. Terus kepikiran sampai pulang, gitu kan? Kepikiran sampai pulang, gitu. Terus terganggu mental. Pernah nggak sih? Kayaknya pernah deh. Tapi kayaknya alhamdulillahnya nggak terlalu parah banget, jadi nggak sampai keinget. Tapi kayaknya paling tuh salah sebut klien deh. Kalau nggak salah ya, kayaknya Waduh. Baca iklan salah. Iya, kayaknya deh. Marketing gimana marketing tuh? Kayaknya salah baca kayak ketentuan ikut kompetisi atau apa gitu deh. Tapi kepikiran sih kayak ya Allah salah deh nih. Ntar gimana gitu. Tapi kalau yang sampai kayak salah ngomong jorok lah apa sampai itu enggak sih. Tapi kayaknya kalau klien pernah deh. Terus ya udah jujur lapor ke bos, ya udah tadi dikasih tahu gini sudah. Oh kalau aku seringnya kayak udah lagu tapi nggak aku matiin gitu loh, jadi bocor, ngobrol gitu sering banget. Itu ada telepon, woi. Kayaknya zaman di Mustang tuh masih pernah deh, karena kan kalau di Mustang itu kan aku siaran bertiga atau berempat ya. Dan live. Ada yang live, ada yang apa namanya? Live delay. Dan aku tuh yang megang mixer selalu. Jadi aku anchornya gitu. Jadi aku yang kayak Sabtanya lah gitu lah tuh. Iya benar. Mas warnetnya lah gitu ya kan. Sama aku juga gitu. Jadi kayak aku yang buka, kalau ada topik aku yang mulai, entar partner aku yang goreng, yang lucu, yang apa gitu. Jadi aku yang set mati segala macam. Terus pernah beberapa kali nggak mati, nggak turun, nggak apa, itu pernah juga. Tegur, dead air juga pernah. Duh mati dah. Ya udah kayaknya kepencet tapi nggak naik gitu, ya udah terus teknisi lari, oh iya lupa gitu, terus udah langsung. Pokoknya aku tipenya aku kalau salah aku langsung chat. Jangan sampai PD aku, bos aku tahu dari orang lain gitu. Misalnya aku salah, Kak maaf banget ini tadi aku gitu. Jadi kalau dia tahu dari yang lain kayak iya Adi udah bilang gitu. Udah pokoknya gue itu dah kalau salah. Kayak dapat ada surat apa gitu. Alhamdulillah enggak sih. Enggak ada ya. Surat cinta gitu. Alhamdulillah enggak. Sekalinya dapat surat 2024 ini. Iya. Itu mah bukan surat lagi tuh. Surat. Gede suratnya. Itu bukan surat. Enggak pernah kok. Alhamdulillah sih enggak. Penting lo dapat surat, gua mah enggak. Emang enggak disuratin teh? Kagak pakai surat. Apa WhatsApp, telepon? WA. Astagfirullahaladzim. Siapa yang WA? Iya juga ya, bener juga ya. Mending lo surat lo. Surat gak? Horor aku pernah horor. Hah? Horor aku pernah. Horor gimana? Jadi waktu itu, tapi belum di Mustang yang di studio sekarang nih. Jadi studionya masih studio yang di GI.
Oh. Jadi studio di GI itu waktu itu hari itu adalah hari pertama siarannya pindah studio. Jadi cuman beda ya kayak gini, terus ruangan sana dikacain, pindah gitu. Dah tuh siaran pertama gitu. Aku siaran malam 8 sampai 12 malam sendiri. Terus yang WhatsApp tuh ada yang chat gini, "Kakak sendirian ya Kak? Itu di sebelah kanan Kakak tuh ada kaca." Terus gini, WhatsApp kan nggak kelihatan. iya, dan kalaupun dia radio dan dia pendengar udah pernah ke situ, ini studionya baru pindah. Nggak Kayak- mungkin tahu dong. Nggak mungkin tahu. Kakak lagi sendirian ya. Itu yang di sebelah kakak itu ada anak kecil, tapi baik kok gitu. Gue nggak bisa. Gua WhatsApp nggak bisa. lagi sendirian. Kok dia tahu ya? Iya, terus kayak ini kalau dia Jangan-jangan yang nulis ya anak kecil itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau itu pendengar atau yang baru datang tuh nggak mungkin karena ini studionya tuh baru pindah gitu. Kecuali dia lihat di sosmed, lihat di mana, oh ini studionya gitu. Jadi kan Kalau dia bisa pasang di iseng. sosmed juga. Zaman itu kan nggak ada sosmed ya. Lah terus Kalaupun ada ya uploadnya kan besok nanti gitu loh yang kayak lagi siaran gitu. Enggak. Terus cuman astagfirullahaladzim terus bahkan gue nggak bisa loh. terus bahkan aku sapa aja kayak assalamualaikum maaf ya aku di sini tuh kerja jadi lagi santai lagi kalau lagi ini jangan ganggu ya gitu aja udah ngobrol. Dan terus katanya zaman di GI itu katanya tuh yang di situ itu suka musik. Si anak kecil itu. Ya pokoknya yang menunggu yang ada di itu tuh suka musik katanya. Jadi memang dia tuh di radio gara-gara suka musik. Oh. Astagfirullahaladzim. Udah itu doang, itu momen yang paling aku ingat. Kalau yang kayak di KPI apa langsung nggak pernah, tapi horor sih itu doang. Masukin konten horor. Enggak, dia punya konten horor. Kita ada konten horor kita. Iya gitu. Itu sendirian lagi, apalagi itu studionya kan studio itu kan kantor. Jadi kalau malam ya nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi kayak emang kosong banget. Udah habis itu aku Di WA-nya tuh ada tulisan ngibrit. nomor. Ada Lu nomor nggak- orang. Nggak coba telepon. Astagfirullahaladzim, ntar dia malah ngasih tau lagi, Kak di sebelah sini gitu. Aku cuman stay cool aja, iya makasih gitu doang, selamat dengerin, udah gitu doang. Aku nggak my tahu. God. Ya mungkin dia orang beneran, Tahu dari mana? terus dia bisa lihat kali ya, gitu, udah gitu doang kali ya. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Cara kerjanya gue nggak ngerti. Iya, soalnya ini studio baru nih. Kecuali dia nggak kalau mungkin dia tahu. yang nge-WA. Iya, atau dia lagi dengerin aku, terus dia punya indera gitu, Bisa dia bisa visualisasi gitu iya kayak ya. oh nih si kakak lagi di sini gitu. Udah, Oh. Ada vendornya kali yang ngerapiin gedung itu. mungkin kali ya. Atau Mungkin dia lagi naro. dia yang naro. Atau dia kuli-kuli aja ya, habis renovasi ya. Kita sih positive thinking aja. Tapi Itu anak bener-bener kecil itu dekat anak banget. saya kak katanya. Astagfirullahaladzim. Ngeri-ngeri Ya Allah. sumpah. Banyak sih pengalaman Iya, lucu-lucu iya, seru-seru iya. gitu. Itu biasanya kalau penyiar radio kan dengerinnya ketemu artis gitu kan. Ketemu musisi luar negeri gitu. Lu juga? Alhamdulillah sih. Apalagi Mustang luar negerinya mah sering kali ya. Lah iya kan? Berarti siapa aja tuh? Kalau Indonesia sih iya alhamdulillah banyak anak-anak mudanya. Luar negerinya tuh siapa ya? Katy Perry. Katy Perry tuh 4 kali apa 3 kali ke Jakarta, aku 4-4-nya nonton, nggak pernah bayar lagi. Alhamdulillah ya. Itu. Itu enaknya jadi anak radio. Nggak pernah bayar. Tinggal bawa ID doang Tinggal ya? bawa ID doang. Oh. Beneran. Tiketnya muka ya. Oh Iya. iya gitu masuk. Udah Katy Perry. Siapa lagi yang paling, karena aku anaknya pop banget, Katy Perry sih. Maksudnya kalau yang lain kan kayak band apa gitu-gitu ya lumayan juga banyak. Karena nggak harus aku yang ketemu, kan sering banget ke studio. Banyak banget yang ke studio main gitu. Terus pas lagi ada aku, pas Siapa lagi di aja tuh interview. contoh? Duh siapa ya? Ya, pas lagi siaran terus artisnya yang Vidi. datang. Vidi Aldiano ya. Iya. Ya, emang kenapa? Teman kampus aku itu. Jadi nggak usah ke studio bukan juga. saudara ya, bukan saudara ya. Bukan saudara, Oh, bukan teman saudara. kampus. Tapi karena dekat banget jadi dikira saudara kali ya. Mungkin kayak Vidi Adi gitu mirip kayak namanya ya. Aduh siapa ya, band-band tuh banyak banget. Iya ya. Band-band luar negeri yang anak muda gitu banyak banget sih. Banyak. Karena kan di radio suka Menyenangkan tampil. lah ya, Menyenangkan banget pokoknya. alhamdulillah. Jadi yang lagi di radio sih berkah. Menyenangkan udah Iya, pokoknya. terus sih aja. Udah kalau mau tutup udah boleh. Dia tadi pertanyaan udah terakhir. Terakhir tuh kayak 20 menit yang lalu. Gak apa-apa. Akan selalu ada akhir dan mulai lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke studio dan Terima kasih Mas. Terima kasih semoga bermanfaat Seru ya. banget. Bermanfaat sekali. Iya. Buat Jadi penyiar kita. Jadi udah ini. Maunya gimana? Nggak ada episode 2. Episode 2 lu yang bayar.
Terima kasih. Oke, segitu aja Kompips. 90 Fox Talk Series kali ini, nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.